Bismillah, kita berjuang bersama untuk Jakarta. Kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Saya kira ya nama Kaisang ini kan sebenarnya merusak konstelasi politik. Pendaftaran pilkada tinggal 2 bulan lagi. Partai politik sudah ancang-ancang siapkan manuvernya. Di Jakarta, nama Anies Baswedan lagi-lagi jadi mencuat, diikuti nama Kaisang yang juga disebut-sebut berpotensi maju. PDIP dan Kaisang sama-sama tertarik dengan Anies. Namun, tentu saja PDIP tegas menolak Kaisang. Kira-kira siapa yang bakal sukses kayak Anies? Nama Anies Baswedan hampir dipastikan ada di Pilgub Jakarta 2024. Popularitasnya yang sangat baik di Jakarta setidaknya sudah menarik minat 2 partai politik. Pada Rabu 12 Juni lalu, DPW PKB DKI Jakarta resmi mengusung Anies sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Pak Ketua yang saya hormati, seluruh keluarga besar PKB, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas amanatnya. Bismillah, kita berjuang bersama untuk Jakarta. Tak mau kalah, PDIP melempar sinyal kuat mendukung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024. Walau belum ada pernyataan resmi, komunikasi di antara Anies dan DPD PDIP Jakarta sudah terjalin. Kalau kita bicara soal Anies Baswedan, nggak aneh juga karena PDI Perjuangan itu pernah bekerja sama dengan Pak Anies. Kapan? Ketika Pak Anies menjadi juru bicara calon presiden, namanya Joko Widodo, ya kan? Ya, yang didukung dan kader sebagai waktu itu masih kader PDI Perjuangan kan gitu ya. Artinya bukan nggak asing lah gitu. Jadi banyak yang kita bisa pertemukan ya. Mas Anies sendiri kan juga sebenarnya apakah dibilang ideologinya bukan Pancasila, saya ragu, ya pasti Pancasila juga kan gitu. Jadi seperti disampaikan Mas senior saya, Mas Utut kan, merah putihnya nggak diragukan. Ya saya rasa ya kita harus meyakini itu. Meski begitu, tak hanya nama Anies saja yang diajukan ke DPP PDIP untuk diusung. Ada nama-nama lain yang direkomendasikan kepada DPP, mulai dari Ahok, Prasetyo Marsudi, dan Andika Perkasa. Kemudian, penjaringan nama-nama tersebut bakal ditentukan dari PDIP Pusat. Di sisi lain, nama putra Presiden Jokowi Kaesang Pangarep juga digadang akan maju ke kontestasi Pilgub DKI Jakarta usai adanya putusan MA yang meralat batas usia maksimal kepala daerah. Nyaring terdengar Kaesang siap untuk dipasangkan dengan Anies. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Terus, apakah PDIP masih tertarik usung Anies kalau wakilnya Kaesang? Penolakan datang dari Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan. Ia tak mau kejadian di Pilpres 2024 terulang lagi. Niat awal PDIP yang meminang Anies adalah untuk membendung dominasi keluarga Jokowi di Jakarta. Anies dipercaya masih punya tempat di hati masyarakat Jakarta. Artinya Anies sudah berubah total dari kanan ke tengah gitu loh, Mas. Oh, dan PDIP melakukan ini ya Mas, bandwagon untuk masukin tadi apa? Wakilnya, ya PDIP pasti realistis. Bahwa nama Anies paling menjulang. Tentu kalau jadi ini koalisi, sepertinya PDIP itu punya proyeksi akan menyodorkan kader mereka untuk bisa berdampingan dengan Anies. Itu kalkulasi politik. Nah, yang kedua memang sepertinya PDIP dengan Anies ini merasa punya kesamaan sejarah. Terutama sejarah merasa diperlakukan tidak adil lah dalam Pilpres 2024. Gitu loh, Mas. Beredar kabar Kaesang tak dapat restu dari sang ayah. Apa iya? Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bilang kalau Jokowi melarang Kaesang untuk maju dalam pilkada. Kaesang merespon bahwa nggak perlu izin Jokowi untuk duet dengan Anies di Pilgub DKI Jakarta. Sejauh ini, Kaesang menilai maju bersama Anies Baswedan lebih realistis untuk menang di Pilgub Jakarta. Kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Sejauh ini, PKB sebagai partai yang pertama kali mengusung Anies sudah menyambut serius Kaesang yang siap dipasangkan bersama Anies. PKB partai terbuka, kita komunikasi dengan siapapun. Tadi yang dikatakan oleh calon gubernur saya Pak Anies,
bahwa semua anak bangsa berhak untuk dicalonkan. PKB memang masih butuh dukungan dari partai lainnya untuk mengusung Anies. Sebab, setiap partai politik atau koalisi harus memperoleh 20% kursi di DPRD untuk bisa mengusung kandidat. Hal itu tertuang dalam pasal 40 ayat 1 UU nomor 10 tahun 2016. Sementara jumlah kursi DPRD Jakarta saat ini adalah 106. Maka dari itu 20%-nya adalah 22 kursi. Pengamat menilai duet Anies dan Kaesang cuma gimmick politik. Sebab selama ini sosok Anies erat dengan antitesa Jokowi. Selain itu, duet Anies-Kaesang dianggap bisa merusak konstelasi politik dan menunjukkan tidak solidnya barisan pendukung Jokowi. Saya kira ya, nama Kaesang ini kan sebenarnya merusak konstelasi politik. Karena apapun irisan Kaesang ini mestinya kalau untuk maju di Jakarta sandingannya dengan Ridwan Kamil, bukan dengan Anies. Ada kecenderungan rata-rata secara umum, ya pro barisan pendukung Prabowo Gibran, pendukung Jokowi, nggak mau tentu Kaesang dengan Anies. Satu-satunya yang bisa ngomong, bisa melobi dan menghentikan omongan Kaesang ini ya cuma presiden gitu loh Pak. Kalau mau jujur sebenarnya omongan Kaesang ini kan menunjukkan insoliditas pendukung di antara pendukung barisan Jokowi lah, masuk di pendukung Prabowo dan Gibran. Ini bukan main-main dan diulang-ulang loh oleh Kaesang. Lalu, kemana Anies akan berlabuh? Mampukah nama besar PDIP membendung dominasi terah Jokowi?